Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Yeskel Hamonangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrifki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria Amar Kamil. dari angkatan 2018 Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia. Di sini sebagai perwakilan UMKM Nil Bookstore. Jadi, Nil Bookstore ini adalah merupakan UMKM yang terletak di Pasar Kenari Lama, di Jaya Salemba, Jakarta Pusat, berdekatan dengan kampus Universitas Indonesia yang berada di Salemba. UMKM ini adalah UMKM yang melakukan usaha yang bergerak di bidang retailer buku berupa buku-buku bekas yang berasal dari Pasar Senen. Secara singkatnya, Nil Bookstore ini didirikan pada bulan Oktober 2018 oleh owner bernama Bapak Muhammad Alvino Andrian. Lalu mengenai pembukuan, perlu diketahui bahwa Nil Bookstore tidak pernah melakukan pencatatan atas segala transaksi yang terjadi di toko. Oleh karena itu, data-data yang kami ambil dan yang kami peroleh adalah merupakan data-data yang berasal dari usaha secara online. Baiklah, untuk segmen praktikum akuntansi jasa dagang akan ada 5 hal yang saya bahas. Yang pertama itu adalah mengenai jurnal umum dan buku besar. 2 adalah laporan laba rugi. 3 adalah laporan posisi keuangan. Keempat itu adalah laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir 5 itu adalah laporan perubahan ekuitas. Masuk ke bagian pertama yaitu jurnal umum dan buku besar. Jadi ini adalah merupakan beberapa 4 sampel dari jurnal umum yang kami ambil secara acak, penjualan dan pembelian. Ini contohnya antara penerima penjualan, dan yang bawahnya adalah faktur penjualan. Dan yang kedua itu ada untuk bayaran beban-beban. Pertama ada pembayaran dropshipper, dan yang kedua ada pembayaran beban upah penjaga toko. Ada buku besar. Nah, ini ada rincian buku besarnya atas akun penjualan, dan yang kedua itu ada rincian buku besar atas akun bank BCA IDR. Untuk laporan yang pertama adalah laporan laba rugi. Data yang kami peroleh ini berasal dari histori transaksi penjualan dari Bukalapak, dan yang kedua itu ada histori transaksi penjualan dari Tokopedia. Nah, laporan ini merupakan sebuah laporan yang pertama kali terbit setelah semua proses pembukuan pada Nil Bookstore telah dilakukan. Nil Bookstore mendapatkan laba atau mengalami kerugian selama proses bisnisnya setelah tahun 2019. Berikut saya lampirkan. Selama proses bisnis tahun 2019, Nil Bookstore mengalami kerugian sebesar Rp12.377.044. Lalu ada neraca atau laporan posisi keuangan. Ini adalah tampilan neracanya. Balance ya, antara jumlah aset dan jumlah kewajiban serta ekuitas, yaitu sebesar Rp992.335.038,61. Ini adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan yang menyajikan aliran kas Nil Bookstore dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama itu ada laba atau rugi operasi sebelum berubah di operasi aktiva dan kewajiban adalah sebesar Rp42.407.796. Dan yang kedua itu ada total kas bersih yang dihasilkan atau dipakai aktivitas pendanaan Rp4.227.807,39. Ya, ada kas dan setara kas di akhir periode Rp38.379.948,61. Laporan yang terakhir, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dimuat. Ekuitas pemilik di akhir periode adalah sebesar Rp898.558.788,61. Langsung saja untuk mempresentasikannya. Lalu ada laporan HPP. Nah, kita masuk ini persediaan awal barang dagangan awal Rp755.099.040. Lalu buat pembelian kan tadi udah total pembeliannya Rp2.400.000. Tetapi di sini tuh kita tidak mendapatkan beban angkut pembelian maupun retur pembelian dan potongan pembelian, sehingga kita mengestimasikan tidak ada data untuk melengkapinya.
Lalu ini total jadi pembelian bersihnya 2.400.000. Lalu presiden awal ditambah pembelian bersih sehingga menjadikan barang tersedia untuk dijual 757.499.40. Lalu dikurangi dengan presiden akhirnya 708.479.240 sehingga hasilnya itu 49.019.800. Lalu kita masukin laporan BEP rupiahnya. Fixed costnya tadi yang kita sudah jelaskan 20.250. Lalu ada kontribusi margin, ada harga 6.931. Lalu ada price per unit. Price per unit itu harga jual. Terus hasilnya itu untuk BEP rupiahnya itu 20.355.858. Lalu buat laporan BP unitnya sama, kita masukin aja fixed costnya 200.250.000. Terus variabel harga price per unitnya, harga jualnya yaitu 17702. Lalu variabel unit 770. Ininya 16931. Nah, bedanya BP unit itu kita langsung aja 200 juta dibagi 106.000 ini, sehingga hasilnya itu hasil per unit BP unitnya itu 189. Anggaran penjualan aktual. Lalu buat bulan Mei itu kata ownernya kita ingin naik 100%, lalu bulan Juni 120%, lalu bulan Juli 100%. Nah, ini buat anggaran penjualan yang sudah kita tingkatkan buat ininya. Buat anggaran pembelian di sini kan diketahui kita mengestimasi di sini bulan Mei datanya itu anggaran pembelian itu anggaran penjualan untuk 3 bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020. Ini datanya buat operasional buat bulan Mei itu 1.994.472. Lalu ada anggaran HPP. Anggaran HPP kita masukin saja data-datanya, persediaan barang dagang awal. Terus ini kita mengestimasikan tetap sama harga retan harga. Di sini tuh bahwa bulan Mei itu anggaran harga pokok penjualannya itu 3.123 itu. Juni sama kita masukin saja data-datanya yang sudah di ini. Lalu ada anggaran laba rugi. Nah, anggaran laba rugi anggaran penjualan 7.835.000 kita masukin dari anggaran penjualan. Lalu ada harga pokok penjualan kita masukin saja. Lalu ada laba rugi kotor kita penjualan dikurangi HPP sehingga itu laba rugi kotor. Lalu beban operasional itu kita ambil dari anggaran beban operasionalnya. Beban operasi sama dengan laba rugi operasi. Untuk pendapatan beban lain-lain tidak ada. Terus ada laba sebelum pajak itu 3.243. Lalu itu sama dia kena pasal 5% sehingga 3 jutanya itu dikali 0,5%, maka hasilnya itu 26.428. Lalu ada laba bersih 3.216.632. Dan kita masuk saja ke bagian praktikum kompak 2, yaitu aplikasi sederhana. Merancang suatu aplikasi tentu saja kita harus memikirkan user requirement atau apa yang dibutuhkan oleh user. Yaitu yang pertama, aplikasi ini mempermudah dalam pencatatan penjualan. Kedua, aplikasi ini dapat mencatat penjualan secara efisien. Yang ketiga, aplikasi ini mempermudah mengetahui peredaran usaha yang sangat berguna nantinya untuk perpajakan. Yang keempat dan terakhir adalah kami ingin aplikasi ini dapat menampilkan laporan penjualan sesuai dengan periode yang diinginkan oleh pemilik dari bookstore. Rancangan ERD penjualannya, coba kita lihat di slide ini. Ada 7 entitas. Entitas itu direpresentasikan sebagai persegi panjang, relasi direpresentasikan sebagai belah ketupat, dan atribut direpresentasikan sebagai lingkaran. Setelah kami merancang ERD penjualan ini, hal selanjutnya yang perlu kami lakukan adalah merancang desain database-nya. Mari kita masuk ke desain yang pertama, yaitu tabelnya.
Selanjutnya adalah rancangan database untuk relationship-nya. Jadi, coba kita lihat gambar ini. Dari gambar ini, kami telah membuat relasi dari antar tabel di aplikasi dari Nil Bookstore. Maka selanjutnya kita membuat query-nya. Query terbentuk karena ada relasi antar tabel. Membuat 5 query, yaitu query buku terjual untuk menampilkan buku-buku yang telah terjual, query customer belanja untuk menampilkan siapa saja customer yang telah membelanjakan uangnya atau pendapatan kita dari customer, query daftar penjualan buku kasir, yaitu siapa kasir yang telah menjual buku tersebut, dan query pengiriman online, yaitu buku-buku apa saja yang masuk kategori sebagai pengiriman online, maksudnya buku-buku yang terjual secara online, dan query penjualan per SO, yaitu total pendapatan yang kita terima dari masing-masing SO number. Form yang kita bentuk adalah form buku, form penjualan, form pengiriman online, form kasir, dan form vendor jasa kirim. Bagaimana cara mengakses dari setiap form itu? Maka saya akan tunjukkan. Untuk SPT masa PPH 21 di dalam UMKM kami itu Bu ada 2 pegawai, yaitu Bapak Sentano sama Bapak Fadli. Karena mereka berdua itu Bu tidak pegawai, tidak berkesinambungan, karena ini buat di pemotongan dari Bapak Vino untuk pegawainya. Jadi untuk berikut ini adalah mengenai SPT pasal 4 ayat 2 yang merupakan tentang pajak-pajak yang kena final. Gedung dari pasar tersebut merupakan properti milik PD Pasar Jaya, yaitu BUMD milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, perlu ada catatan utama di sini bahwa selama bulan Januari sampai Maret berupa gratis sewa toko secara cuma-cuma selama 3 bulan dari bulan Januari sampai Maret. Setelah bulan April sampai Desember itu UMKM dan UMKM ini membayar sewanya secara normal, Bu. Jadi sewa per bulannya itu sebesar 280.000 dan sesuai peraturan ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku, tarif dari sewa tokonya ini jika dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Nah, ini merupakan salah satu contoh bukti potongnya, Bu. Jadi selanjutnya untuk PPh OP. Jadi Nil Bookstore ini merupakan perusahaan perseorangan pada kenyataan realnya, dimiliki oleh Bapak Vino dengan omset per tahunnya itu masih di bawah 4,8 miliar rupiah. Nah, dalam kasus ini Pak Vino itu belum menyetorkan pajak setiap bulannya. Maka sesuai ketentuan, jika ingin membayar maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulannya kan. Namun berdasarkan PP 23, jadi denda ini hanya berlaku jika Pak Vino ini hendak melaporkan sekaligus membayar. Namun karena di sini kami hanya membuatkan ISPT, jadi hanya kami masukkan jumlah pajak yang harus disetornya. Nah, jadi lalu hal tersebut menunjukkan bahwa Nil Bookstore harus membayarkan pajak terutangnya beserta dengan denda bunga karena terlambat membayar. Masing-masing dikenakan denda per bulan dengan batas denda
maksimal yaitu 24 bulan atau sebesar 48%. Berikut kami tampilkan lampiran ISPT-nya. Nah, ini untuk perhitungan pajak OP. Jadi peredaran bruto ini kami peroleh dari angka penjualan per bulannya, Bu. Sudah sesuai yang kami hitung di aplikasi Accurate juga, dan PP final dibayarnya itu sudah terlampir, dan total setahun itu ada sebesar PPh final OP itu harus dibayar seharusnya itu sebesar Rp269.185. Nah, ini untuk ISPT-nya. Nah, jadi seperti yang dilihat ini di lampiran 1770 yang ketiga itu, Bu, itu sudah ada kan jumlah sebesar PPh terutangnya yang tadi sudah kami hitung itu di tabel itu sebesar Rp269.185. Itu sudah tercantumkan dengan baik di lampiran ketiga. Next. Nah, ini untuk tadi perhitungannya tadi jika menggunakan template dari aplikasi ISPT. Nah, ini untuk lampiran keempatnya. Nah, ini daftar harta yang sudah disusutkan, terdiri dari home theater dan sebagainya. Oke, jadi kita sekarang masuk ke dalam SPT badannya, Bu. Jadi SPT badannya ini kami membuat dengan dua skema, yaitu skema dengan menggunakan peraturan PP 23 tahun 2018 dan skema dengan menggunakan UU nomor 36 tahun 2008. Di dalam koreksi fiskal UMKM Nil Bookstore kami ini, Bu, bahwa yang hanya dikoreksi fiskalnya itu hanyalah beban penyusutan. Kenapa? Karena yang tadi sudah dijelaskan saudara saya YHSGL bahwa ada perbedaan nilai antara nilai komersil dengan nilai fiskalnya, Bu, sehingga 1.786 ini tuh sebagai menambah laba fiskal untuk beban penyusutan. Nah, tidak. Sekian video presentasi dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ibu Artaengan Helmina Mutiha selaku Kaprodi Vokasi Akuntansi dan dosen pembimbing praktikum akuntansi jasa dan dagang. Terima kasih kepada Bu Safrida Romundang Tamunan sebagai dosen pembimbing dalam praktikum akuntansi anggaran dan biaya. Terima kasih untuk Bapak Heri Duyanto selaku dosen Kompak 2. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Purnamasari selaku dosen pembimbing praktikum perpajakan. Dan terkhusus kepada Bapak Alvino Andrian selaku owner dari UMKM Nil Bookstore. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dari dalam hati kami karena Bapak telah mau ikut dalam program bimbingan UMKM dalam magang praktikum ini. Semoga laporan dan aplikasi yang telah kami buat ini bisa membantu UMKM Bapak dalam perkembangan usahanya ke depan nantinya. Kami doakan agar UMKM Bapak dapat lebih berkembang lagi, semakin lancar penjualannya sehingga banyak keuntungan, dan semoga juga dapat menjadi UMKM yang berguna bagi bangsa dan negara. Buat Pak Vino, semoga sehat selalu di sana. Semoga dilimpahkan rezekinya, dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain, di kesempatan waktu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Vino yang sudah mau membimbing kami sebagai owner, sebagai kelompok presentasi kami UMKM Bookstore kelompok 4, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.